tolong speakernya di mute ya. Suaranya dubbing ya. Oke Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur hari ini karena kita kembali merayakan hari kenaik keluarga bertepatan dengan Lebaran ya, hari raya Idul Fitri. Bukan satu kebetulan, kita percaya kalau mereka yang Muslim sedang merayakan hari Lebaran atau hari kemenangan. Kalau kita sudah menang, ya mereka baru merayakan hari kemenangan, tapi kalau kita sudah menang, ya hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Rasul, dan ada dua bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Rasul dan dari Matius. Saya mencoba mengkompilasi bacaan kita ini supaya bacaannya ini menjadi terarah ya. Dari Kisah Rasul itu berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga. Di Matius juga berbicara tentang kenaikan Yesus di surga. Tapi saya coba ingin menggabungkan supaya menjadi satu urutan yang baik, yang dapat dimengerti oleh setiap kita. Yang pertama kita buka di dalam Kisah Rasul dulu. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke 11 ya. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 11. Kita mau baca itu. Kisah Rasul 1 ayat 4 ya, ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Saya mau baca dari ayat 4 dulu sampai ayat yang ke-8. Setelah itu pindah ke Matius ya. Setelah itu pindah ke Matius 28. Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Dari situ pindah lagi ke Kisah Rasul 1, mulai baca ayat 9 sampai habis. Jadi ada satu urutan-urutan yang teratur nantinya, dan kita akan mudah mengerti. Ya, sekali lagi saya bacakan. Ya, saya ulangi. Kisah Rasul 1 kita baca mulai dari ayat 4 sampai ayat 8. Setelah itu pindah ke Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Nah, dari situ pindah lagi ke Kisah Rasul 1 mulai baca ayat 9. Jadi saya bikin satu urut-urutan atau kompilasi yang sangat menarik nantinya, dan kita akan melihat di sana ada hal apa yang disampaikan Yesus dari kedua ayat ini. Ya, puji Tuhan. Cukup dipahami ya Bapak Ibu ya. Ya, cukup dipahami ya. Kalau yang paham angkat tangannya, jempolnya. Ya, cukup dipahami, angkat jempolnya. Ya, paham berarti ya. Oke. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Filipus. Bapak Ibu menyimaknya. Ya, saya bacakan. Wakil Gembala Kisah Rasul 1 GKRI El ayat Shaddai 4. Jakarta. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sekarang kita pindah ke Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 20 saya bacakan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekarang kita pindah lagi ke Kisah Rasul 1 tadi, ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Amin. Sekian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita sekalian yang sudah membaca, merenungkan, dan tentunya mengaplikasikannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema khotbah saya pagi hari ini adalah pergi untuk kembali, ya. Pergi untuk kembali. Dengan tema ini saya teringat ada lagu lama yang dinyanyikan ulang oleh Elo, ya, lagu bapaknya, lagu bapaknya Elo, ya, Diana Nasution. Dikatakan aku pergi akan kembali, ya. Dikatakan saya nyanyikan lagu ini supaya ada kata-kata yang bagus di dalamnya. Dikatakan begini refnya, khotbahnya Pastor Filipus. tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Saya bersama dengan Aku anak pergi, saya. takkan lama, hanya sekejap saja yang ku akan ibadah kembali online. lagi, asalkan engkau tetap menanti. Ya, itu lagunya. Jadi lagu ini mengisahkan bahwa ada seseorang yang akan pergi, tetapi dia akan kembali lagi. Dikatakan di sana ayat lagu yang terakhir, kalimat yang terakhir, tunggu, dikatakan tetaplah menanti karena aku akan kembali. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, Yesus pergi untuk kembali. Kita patut bersyukur, ya, karena dia sudah bersama-sama dengan murid-muridnya ketika itu pada waktu dia bangkit selama 40 hari 40 malam. Firman Tuhan mencatat bahwa selama itu Yesus menampakkan diri dan senantiasa berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, ya. Jadi selama 40 hari Yesus bersama-sama murid-muridnya selalu berbicara tentang kerajaan Allah, berbicara tentang kekekalan, berbicara tentang hidup yang sebenarnya, ya. Nah, jadi ada pertanyaan, Pak Pendeta, di dunia ini saat ini hidup sebenarnya nggak? Bukan, ya. Hidup sebenarnya ada dalam kerajaan surga. Kita di dunia ini hanya sementara. Nah, oleh sebab itu, ya, firman Tuhan katakan nanti Yesus pergi untuk ngapain? Nah, kan gitu. Yesus pergi ada tujuannya, dia kembali ada tujuannya. Maka tema tadi saya katakan pergi untuk kembali, ya. Jadi dia pergi ada satu maksud, dan waktu dia kembali juga ada satu maksud. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, waktu kita sudah baca Alkitab ini, saya coba kompilasikan, kita ada beberapa hal yang saya temukan di sana, ya. Ada beberapa hal. Ketika Yesus akan terangkat ke surga, saya coba menyimpulkan dari bacaan tadi. Ketika Yesus akan berangkat ke surga, Yesus menyempatkan diri untuk berkumpul bersama murid-murid untuk makan bersama-sama, ya. Di pertemuan itu, di pertemuan yang terakhir itu, ya, Yesus menyampaikan, ya, tentang bagaimana kuasa Roh Kudus akan dinyatakan kepada mereka.
dikatakan bahwa mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Jangan meninggalkan Yerusalem. Yerusalem ini berbicara tentang apa? Yerusalem ya berbicara di mana Yerusalem itu ada bait Allah. Yerusalem berbicara tentang apa? Suatu persekutuan. Ya, sekarang ini Yerusalem lagi rame ya. Masjid Al-Aqsa lagi di apa namanya? Diserang sama Israel ya saat hari ini lagi rame ya. Nah, ini masalah politik. Banyak orang mengaitannya masalah agama, tidak, ini masalah politik antara Hamas dan Israel ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat Yesus katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem itu berbicara apa? Berbicara tentang satu persekutuan anak Tuhan, berbicara tentang satu kesatuan ya. Jangan tinggalkan Yerusalem katanya. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saya sangat bersyukur hari ini kita tidak meninggalkan Yerusalem kita, yaitu GKI. Saat hari ini kita tetap, walaupun saat hari ini sedang pandemi, ya, tetapi kita tetap terhubung satu dengan yang lain di dalam ibadah virtual ini. Ini satu hal yang sangat luar biasa, ya. Yesus katakan kamu jangan tinggalkan Yerusalem, tapi kamu harus tetap ada di sana sampai kamu dilengkapi, ya, sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, dalam cerita ini Yesus menyampaikan ini, ada murid-muridnya yang bertanya kepada Yesus karena Yesus akan terangkat ke sorga. Murid-muridnya menyampaikan satu usul kepada Yesus. Itu pada ayat yang 6. Mereka bertanya, ya, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 bertanya, dikatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini ya memulihkan kerajaan bagi Israel? Memulihkan kerajaan bagi Israel. Jawab Yesus apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudaraku yang kekasih, di dalam persekutuan itu ada saja orang yang selalu berpikir ya tentang kedagingan, sedang Yesus sedang berbicara tentang kekekalan. Tetapi pada saat itu ada orang-orang yang coba berpikir ya tentang kehidupan dunia ini. Dikatakan apa? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Ini berbicara apa, saudaraku? Ini berbicara politik di sini. Karena pada waktu itu, ya, orang Israel sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Jadi murid-murid, ya, wajarlah kalau minta supaya Yesus bertindak, supaya mereka boleh terlepas dari penjajahan. Ya, itu wajar, itu pikiran yang wajar. Itu pikiran yang manusiawi. Tapi Yesus berkata, ya, dikatakan bahwa engkau tidak perlu kapan itu pemulihan secara jasmani itu terjadi. Itu Bapa akan lakukan itu. Itu ayat 7 dikatakan. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Artinya begini, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus ingin mendahulukan dulu perkara-perkara yang di atas. Yesus ingin mendahulukan dulu hal-hal ya tentang kerajaan sorga. Tadi ingat saya katakan bahwa pada waktu Yesus 40 hari 40 malam berada di bumi, di dalam ayat Kisah Rasul 1 ayat 3 dikatakan Yesus senantiasa berbicara tentang kerajaan Allah. Ya, Yesus selalu fokusnya tentang kerajaan Allah. Tetapi masih ada orang yang selalu berpikir, masih ada murid yang selalu berpikir tentang kedagingan. Ya, selalu berpikir tentang apa? Kerajaan yang ada di muka bumi ini. Ya, nah dikatakan Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, kita lihat pemulihan secara daging Tuhan akan lakukan, karena Yesus katakan ayat ke-7 dikatakan Bapa yang akan melakukannya. Kamu nggak perlu kepo, kamu nggak perlu tahu kapan waktunya. Ya, ada pujian mengatakan waktu Tuhan adalah waktu yang baik. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi untuk pemulihan kehidupan secara daging, ya, pemulihan dalam kehidupan kita, biarlah itu urusan Tuhan. Urusan kita itu, mari kita memuliakan Tuhan. Bagian kita itu adalah berpikir perkara-perkara yang ada di atas, ya, berpikir perkara-perkara yang ada di atas. Itu yang disampaikan oleh Alkitab di dalam Kolose, Bapak Ibu,
itu disampaikan tentang itu. Ya, saya bacakan untuk kita sekalian di dalam Kolose, ya. Mohon maaf ya kalau agak saya mau membacakan ini supaya kita betul-betul memahami bahwa pengiringan kita kepada Tuhan jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang duniawi itu, ya. Bukan kita tidak butuh hal-hal yang gitu, tetapi itu bagian Tuhan akan lakukan itu buat kita. Tapi kita harus tetap fokus kepada kehidupan rohani kita. Kita tetap fokus pada kerajaan Allah. Saya baca buat kita sekalian dalam Kolose 3 ayat pertama dan seterusnya saya bacakan. Dalam Kolose 3 ayat 1 dan seterusnya, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, ya, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat kedua, pikirkanlah perkara yang ada di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Kita lihat di sini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang Alkitab ajarkan supaya kita terus berpikir kepada perkara-perkara rohania. Kalau perkara-perkara jasmania itu adalah urusan Tuhan, itu bagian Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ya, mari jangan pengiringan kita, jangan ibadah kita sampai terhenti atau sampai tidak ya, hubungan kita tidak baik karena hal-hal itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini yang Alkitab ajarkan. Jadi kita lihat jawabannya, Yesus katakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi artinya Bapa juga peduli dengan perkara-perkara daging. Bapa juga peduli dengan kehidupan kita. Tetapi yang Yesus inginkan supaya kita tetap fokus kepada panggilan kita. Kita ingat Rasul Paulus pernah berkata, dikatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku, tapi aku akan mengarahkan kepada apa yang ada di depanku, yaitu panggilan surgawi. Jadi kita lihat kita harus fokus kepada panggilan kita sebagai umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya. Yang lebih utama yaitu bahwa dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena begini Bapak Ibu Saudara yang kasih, tadi di tema saya dikatakan bahwa pergi untuk kembali. Pada waktu Yesus kembali, firman Tuhan katakan, pada waktu Yesus kembali ke dalam dunia ini, adakah kudapati iman di muka bumi ini? Nah, ini yang jadi permasalahannya. Jadi mari, waktu dia kembali, adakah orang yang tetap menyembah dia? Adakah waktu dia kembali, adakah orang yang tetap fokus kepada dia? Pada waktu dia kembali, adakah orang yang tetap konsisten dalam panggilannya kepada Tuhan? Pada waktu dia kembali, adakah orang yang tetap menyembah dia? Ini yang Tuhan inginkan, ini yang Alkitab inginkan dalam kehidupan kita. Karena pada waktu dia kembali, ya jangan-jangan banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Ini kan saya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi Yesus menginginkan supaya kita sebagai umat Tuhan, sebagai milik kepunyaannya, kita harus tetap konsisten di dalam panggilan kita. Tetap konsisten sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tetap konsisten sebagai penyembah-penyembah Bapa yang menyembahnya di dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu, ini penting untuk kita renungkan. Dia pergi dan untuk kembali. Ngapain dia pergi? Firman Tuhan jelas katakan buat kita. Ngapain Yesus pergi? Jelas katakan di dalam Yohanes 14 dikatakan, di rumah Bapakku, ya Yohanes 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Ya. Maka demikianlah aku katakan. Nah oleh sebab itu aku pergi untuk menyiapkan tempat bagi kamu. Jadi kepergian Yesus dengan satu alasan, di rumah Bapa itu banyak tempat. Ngapain dia pergi ke sana banyak tempat? Tempat itu disiapkan untuk saudara dan saya. Dia pergi untuk menaruh nama kita di sana, supaya ada tempat kita di sana. Saudaraku yang terkasih, itu luar biasa. Itu dalam Yohanes 14 ayat yang kedua.
di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi alasan Yesus pergi ke sorga, dia mau menyiapkan tempat untuk setiap kita orang yang percaya. Dan pada waktu dia datang kembali, saudaraku, dia mau mengambil kita, dia mau membawa kita suatu rombongan besar, dan Yesus yang ada di depan, dia akan menjadi penunjuk jalan buat kita, membawa kita ke surga untuk ditaruh di tempat yang sudah ada. Itu alasannya, bahwa dia pergi dan untuk kembali. Dia pergi untuk menyiapkan tempat untuk kita yang percaya kepada dia, yang konsisten, yang tetap setia, yang tetap hidup benar di hadapannya. Dan dia kembali untuk memberikan tempat itu, untuk mengambil kita, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita boleh memperingati kenaikannya ke surga, kita harus ingat, ya, kita harus ingat firman Tuhan ini, yaitu Yohanes 14 ayat yang kedua, bahwa Yesus pergi untuk menyiapkan tempat. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi tempat itu jangan sampai kosong. Kita pastikan bahwa nama kita tercatat dalam buku kehidupan itu. Amen. Ya, nomor berapa rumahnya kita, itu urusan Tuhan. Nanti sampai di sana baru kita tahu. Ya, oleh sebab itu persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita. Jangan kita sampai tertinggal pada waktu dia datang. Jangan sampai kita tidak didapati iman dalam kehidupan kita. Waktu dia datang, jangan sampai kita didapati kita tidak percaya, kita sudah beralih, kita sudah hijrah ke tempat yang lain. Jangan, saudaraku. Mari, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang hari ini sedang menerpa engkau, tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Karena orang yang bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan terus berkati. Nah, itu khotbah saya untuk hari Minggu, ya. Khotbah saya hari Minggu, bahwa kita sebagai anak Tuhan harus tetap bersandar kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita maju terus dalam Tuhan. Kita percaya bahwa terangkatnya dia ke surga bukan tidak ada tujuannya, bukan tidak ada maksudnya. Tujuannya supaya dia menyiapkan tempat bagi kita. Dan waktu dia kembali, dia akan membawa kita, karena kita adalah orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita nggak usah berpikir tentang kehidupan yang coba menyesatkan kita. Itu bagian Tuhan. Berperkara tentang masalah makan, minum, hal-hal yang lain, itu bagian Tuhan. Tadi contoh Pak Agus, kesaksiannya, nggak mungkin saya bisa dapat nilai B, A-nya sampai 2, C-nya nggak ada sama sekali. Justru Pak Agus berpikirnya tadi, jangan-jangan saya nggak lulus nilainya C. Itu secara manusia berpikir seperti itu. Tetapi Tuhan punya kehendak lain. Ya, semua ada dalam rencana Tuhan, semua ada dalam kehendak Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, saya juga pernah berpikir seperti itu. Ya, saya berpikir istri saya nggak sembuh kan. Hari ini dia sangat luar biasa. Semuanya, ya, bagian payudaranya sudah mengecil. Itu luar biasa. Tadinya besar, sekarang mengecil. Ya, sudah mengecil. Dan dia saat tadi sudah bisa berjalan. Itu karena apa? Itu karena kemurahan Tuhan. Jadi waktu kita berpikir perkara-perkara yang di atas, maka Tuhan akan berpikir tentang kehidupan kita. Waktu kita berpikir tentang Tuhan, Tuhan berpikir juga tentang kehidupan kita, tentang kebutuhan kita, tentang apa yang sedang kita butuhkan. Itu bagian Tuhan, ya, bukan bagian kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, andalkan Tuhan, ya, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya pasti kita akan diberkati. Nah, oleh sebab itu maju terus dalam Tuhan, ya, terus bergerak menurut kehendak Tuhan, terus bergerak menurut rencana Tuhan. Saya percaya, ya, saya percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang jauh di luar cara berpikir kita. Apa yang tidak, firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah saya dengar, itu yang disiapkan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Maju terus dalam Tuhan. Jemaat Tuhan GKRI El Shaddai yang diberkati, dan saya percaya Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita sekalian. Dalam nama Yesus, biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Amin.